It's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. Standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan agar proses belajar mengajar berlangsung interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif. Standar ini menjadi pedoman bagi guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Tujuan standar proses. Standar proses bertujuan untuk menjamin pembelajaran berlangsung secara efektif dan berkualitas, membantu guru melaksanakan pembelajaran secara terencana dan sistematis, mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif, dan berpikir kritis, mengembangkan potensi minat dan bakat peserta didik. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh guru sebelumnya kegiatan belajar berlangsung. Perencanaan ini biasanya dituangkan dalam perangkat pembelajaran seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar atau bahan ajar. Contohnya, seorang guru matematika merencanakan pembelajaran tentang pecahan dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan media gambar agar siswa lebih mudah memahami konsep tersebut. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran biasanya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan salam, mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta memotivasi siswa. Yang kedua, kegiatan inti. Pada tahap ini, guru menyampaikan materi menggunakan berbagai metode seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, atau praktik. Siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu tahap penutup. Kegiatan bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, memberikan refleksi, serta memberikan tugas jika diperlukan. Contohnya, dalam pembelajaran IPA tentang tumbuhan, guru mengajak siswa mengamati tanaman di halaman sekolah untuk memahami bagian-bagian tumbuhan. Penilaian proses belajar. Guru melakukan penilaian selama proses berlangsung. Untuk mengetahui perkembangan penilaian ini dapat berupa observasi sikap kreatif siswa, hasil diskusi atau tugas kelompok. Pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai standar. Pengawasan terdapat berupa supervisi kelas, evaluasi kinerja guru, pembelajaran dan pelatihan guru. 2. Standar penilaian. Standar penilaian adalah standar nasional pendidikan yang mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan standar penilaian bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa, memberikan umpan balik kepada siswa dan guru, menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa, memperbaiki proses pembelajaran agar lebih efektif. Prinsip-prinsip penilaian. Dalam penilaian harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu yang pertama, objektif. Penilaian harus berdasarkan kemampuan siswa tanpa dipengaruhi faktor lain. 2. Adil. Semua siswa mendapat kesempatan yang sama dalam penilaian. 3. Transparan. Proses dan hasil penilaian dapat diketahui oleh siswa. 4. Akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 5. Berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran.
Bentuk-bentuk penilaian. Beberapa bentuk penilaian yang digunakan dalam pendidikan antara lain. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku dan karakter siswa, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta kerjasama. Contohnya, guru mengamati siswa selama kegiatan diskusi kelompok. 2. Penilaian penelitian. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Bentuknya bisa berupa tes tertulis, tes lisan, penugasan. Contohnya, guru memberikan soal pilihan ganda dan esai setelah selesai menjelaskan materi. 3. Penilaian keterampilan. Penilaian ini digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan suatu kegiatan atau praktik. Contohnya, dalam pelajaran seni budaya, siswa diminta membuat karya lukisan yang kemudian dinilai oleh guru. Jenis-jenis penilaian dan pembelajaran. Beberapa jenis penilaian yang sering digunakan yaitu: yang pertama, penilaian formatif. Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Dan yang kedua, penilaian sumatif. Penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar secara keseluruhan. Dan yang ketiga, pembelajaran diagnostik. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Jadi, kesimpulan standar proses yaitu mengatur bagaimana kegiatan pembelajaran dilakukan secara berlangsung, efektif, dan berkualitas. Sementara itu, standar penilaian mengatur secara menilai hasil belajar siswa agar penilaian dilakukan secara objektif, adil, dan transparan. Kedua standar ini sangat penting karena saling berkaitan. Proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik. Dan penilaian yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran.